25 Desember nggak perlu lagi pro kontra tentang ucapan Natal. Karena tanggal 25 Desember bisa ngucapin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sisi Bening? Dari tahun ke tahun, menjelang akhir tahun, kajian-kajian Islam diramaikan dengan tema Hukum Umat Islam Mengucapkan Selamat Natal. Tapi tahukah kita kalau tanggal 25 Desember sekarang udah dijadikan peringatan hari lain yang gak kalah penting untuk kita besarkan. Tahukah sahabat, ini adalah Hari Mu'alaf sedunia. Sejak kapan hari itu ditetapkan? Mari kita simak videonya. Jadi sahabat sekalian, saya bersama Ustadz Dewa dan juga Ustadz Iwan Setiawan berkunjung ke daerah Luwu Timur ini karena ada tadi peringatan hari apa tadi? Hari Mu'alaf sedunia. Ya, hari Mu'alaf sedunia. Hari Mu'alaf sedunia. Loh, kok bisa mengklaim sebagai Hari Mu'alaf sedunia? Itu jalan ceritanya gimana, Ustadz? Harapan kami ya paling semoga peringatan ini bisa sampai mendunia. Oke. Ini udah peringatan yang keberapa, Ustadz? Alhamdulillah sudah tahun kelima. Ya, dari tahun 2018, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, jadi dan kenapa kemudian dipusatkan di Luwu Timur? Di Luwu Timur, alhamdulillah sekedar informasi kami hari ini juga serentak di Lombok, Bali, kemudian ada di Pindrang, kemudian ada di Luwu Timur. Ini biar tidak ada fitnah ya. Kenapa kemudian peringatan ini jatuh pada tanggal 25 Desember ya? Kenapa? Apa latar belakangnya? Latar belakangnya ya ada histori tersendiri. Oke, boleh diceritakan historinya apa? Histori momen waktu 2018 itu. Ya, pada suatu hari. Pada suatu hari kegiatan kami yang bertema Adventure of Hidayah. Oke, Adventure of Hidayah. 2018 tersebut hadir salah seorang non untuk menghadiri acara Adventure of Hidayah sebagai narasumber, sebagai tamu. Selain itu ada testimoni beberapa mu'alaf. Ya. Alhamdulillah bertepatan dengan momen tersebut, beliau memutuskan untuk memeluk agama Islam. Pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Oh, tapi sebelumnya dia kan kalau tidak salah hadir tahun 2017 di acara Dr. Zakir Naik. Iya, alhamdulillah 2017 tepatnya tanggal 10 April. Ya. Kami bersama teman-teman Forum Umat Islam bersatu melaksanakan event. Ya, event Dr. Zakir Naik. Oke, dan beliau hadir. Beliau hadir. Ya. Kami beri undangan, beliau hadir. Namun kembali lagi faktor hidayah menyapa pada tanggal 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian bertepatan tanggal 25 Desember. Oh. Ternyata Hari Mu'alaf sedunia ini sudah diikrarkan 5 tahun yang lalu dan hari ini yang ke-6 ya. Nah, kira-kira apa alasan orang-orang yakin untuk berpindah keyakinan kepada Islam? Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam tidak dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam ya, kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya, tidak bisa tidak. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal fikirannya. Saya tinggalkan Kristen, masuk ajaran Islam karena takut dengan ayat itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha masihub nu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Jadi alasan ninggalin Kristen karena Mas Pierre ini karena mencintai Yesus dan karena mempelajari Alkitab. Oh iya dong. Dan ternyata Alkitab itu merujuk kepada Tuhan yang satu, Esa tadi ya, Masya Allah. All prophet, they carry same mission. Semua nabi itu membawa misi yang sama. Apa? Tauhid. La ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin. Enggak ada yang lain. Tidak mungkin. Tuhan yang menciptakan rasa sakit
harus mati dan merasakan rasa sakit. Ya itu benar. Itu Oke. masuk akal banget. Masuk akal ya. Bener nggak sih? Muhammad Yahya Waloni dan Renaldi Pierre adalah seseorang dari banyaknya tokoh yang memantapkan hati berpindah keyakinan menjadi pemeluk Islam. Semoga semua saudara-saudara kita yang hidup dengan keyakinan yang baru, Allah berikan kemudahan dan kelapangan dalam menghadapi ujian. Sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dalam tafsir Kementerian Agama, pada ayat ini Allah menegaskan pada manusia yang mengaku beriman yaitu dengan mengucap 2 kalimat syahadat, bahwa mereka harus diuji dulu sampai diketahui mana yang kuat pendiriannya atau yang masih bimbang dan ragu. Ujian itu bisa berupa ditinggalkan orang terdekat, kehilangan harta benda, mengalami sakit, mendapat fitnah, dan sebagainya. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk menjadi golongan kanan, yaitu orang yang beriman. Bagaimana sahabat? Semoga sajian kami bermanfaat dalam menambah keyakinan untuk berada di jalan Allah dan kuat melewati ujian-ujian dalam rangka menambah kekuatan iman. Tak lupa kami doakan kebaikan yang banyak untuk Anda yang menonton, dan buat Anda yang subscribe, like, dan meninggalkan komentar positif, kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.